Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan hari ini saya ada kerjaan masuk servisan TV Samsung 43K5002. Ini dengan kerusakan. TV pertama di start, di on kan, powernya menyala. Untuk gambarnya juga ada, suara juga normal. Tetapi selang berapa menit, 15 atau 10 menit ini gambarnya tidak ada, tetapi suaranya masih ada. Ya teman-teman, sebelum lanjut video berikutnya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk proses pengecekan kerusakannya. Cara pengukuran inverter mesin 43K5002 Samsung LED. Ini bagian inverternya menggunakan IC MPS 3394. Untuk outputnya dua channel untuk tegangan backlightnya. Output tegangan backlight di inverternya itu di IC MPS 3394 di nomor 9, 10, dan 11. Untuk trigger BLO nya ada di nomor 2 dan nomor 3. Kita cek untuk pengukuran aktifnya. Tegangan backlightnya untuk BLO nya itu terukur 4,8 volt. Lampu backlightnya menyala. Nomor 3 nya itu juga sama, tegangannya 4,8 volt. Ini di pin nomor 3. Nomor 2 nya adalah pin backlight on off atau power on off untuk inverternya. Tegangan inputnya 30 volt. Kerusakan inverter ini tidak lama lampu backlightnya padam atau tidak ada gambarnya untuk TV-nya, tapi suara output di speakernya masih ada ya. Jadi kerusakan di mesin ini untuk lampu backlightnya tidak menyala setelah beberapa menit ya, 10 atau 15 menit. Untuk penelusuran pengecekan tegangan aktifnya ini ada di posisi nomor 2, nomor 3, dan untuk tegangan PCC inputnya. Nah, ini posisi lampu backlightnya padam, tidak menyala. Kita ukur untuk tegangan PCC inputnya. PCC inputnya naik menjadi 38 volt. Tegangan untuk BLO nya di nomor 2, kita tes, kita cek. Tegangannya masih 4,8 volt nomor 2. Dan nomor 3 nya kita ukur, tegangannya juga sama 4,8 volt. Nah ini teman-teman ya untuk pengecekannya. Jadi bisa disimpulkan, dianalisa bahwa kerusakannya ada di IC MPS 3394 nya, ini lemah ya. Dan langkah selanjutnya adalah mengganti IC MPS 3394. Apabila teman-teman tidak mempunyai spare part IC MPS 3394, maka langkah selanjutnya bisa mengganti ya bagian blok inverternya. Ini menggunakan inverter universal. Ya ini teman-teman, setelah lampu backlightnya sudah menyala, langkah pertama adalah mengetes untuk berapa voltase pada lampu backlightnya per channel. Kita ukur untuk lampu backlightnya. Untuk lampu backlightnya terukur 63,5 untuk lampu backlightnya. Ini lampu backlightnya ada dua bagian. Kabelnya ada dua set.
merah putih. Jadi ada dua bagian outputnya, itu 63 volt terukur. Kondisi pada saat lampu backlightnya mati, tetapi suara di output speakernya masih ada untuk siaran TV atau siaran HDMI, lampu backlightnya terukur nilainya 0. Sedangkan untuk suaranya, bagian output speakernya masih ada. Jadi ini kerusakannya masih dianalisa, apakah kerusakannya ada di lampu backlightnya atau kerusakannya ada di output inverternya. Nah ini teman-teman ya, cara untuk menganalisa penelusuran kerusakannya. Apabila TV Samsung 43K5002, ini kerusakannya, gambarnya ada tapi tidak lama gambarnya gelap tetapi suaranya masih ada. Jadi cara penelusurannya adalah di output inverternya. Untuk langkah pertama, pada saat lampu backlightnya menyala, ini terukur 63,5 volt, tetapi pada saat gambarnya tidak ada, lampu backlightnya terukur 0 di output inverternya. Jadi langkah selanjutnya adalah TV kita nonaktifkan. TV sudah nonaktif, dan bagian output inverternya, ini lampu bagian backlightnya kita lepas untuk lampu backlightnya. Selanjutnya diukur menggunakan tester backlight, apakah ini di output soket lampu backlightnya ini nanti nyala atau tidak pada saat nanti diukur menggunakan alat tester backlight ya. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk mengecek bagian lampu backlightnya apakah normal atau tidak menggunakan tester backlight. Ini saya bikin sendiri menggunakan 2 trafo 1 ampere untuk output tegangan DC nya 185 volt DC. Kita ukur untuk tegangan lampu backlightnya bagian soketnya yang tadi terukur 63,5. Kita ukur satu-satu. Nah ini teman-teman ya, lampu backlightnya menyala. Untuk channel yang pertama ini terukur, ini di tester, ini tegangannya terukur 52,9 volt. Untuk backlight bagian pertama, bagian yang kedua kita tester. Backlightnya menyala dan terukur 52,8 volt. Nah ini teman-teman ya, jadi kerusakannya bisa di bagian inverter di mesin motherboardnya. Nah ini teman-teman ya, jadi kerusakan ini pada saat start pertama ini tegangannya 63 volt. Setelah lama kurang lebih 5 menit atau 10 menitan, TV tidak ada gambarnya tetapi suara ada dan tegangan untuk inverternya 0. Setelah diukur bagian inverternya, ini bagian backlight ini diukur menggunakan
alat tester backlit ini terukur 52,8, ini kedua-duanya sama, artinya ini bisa dianalisa kerusakannya ada di bagian output inverternya. Ya teman-teman, untuk pengecekan kedua supaya bisa memastikan apakah ini rusak di lampu backlitnya atau di bagian output inverternya, ini TV diaktifkan terlebih dahulu dan tes untuk bagian jalur untuk lampu backlitnya. Kita tes, apabila nanti ada lampu backlitnya yang rusak, maka gambarnya akan terlihat gelap untuk sebagian ya. Tetapi kalau gambarnya sudah normal, terang, ini karena ada dua bagian, kanan dan kiri untuk lampu backlitnya ada dua bagian. Kita tes untuk bagian yang pertama. Kita lihat untuk hasil gambarnya. Kita lihat untuk hasil gambarnya. Apakah ada sebagian gambar yang gelap atau merata untuk sinarnya. Apabila ini gambarnya sama untuk sinar terang lampu backlitnya, maka lampu backlitnya itu aman ya, tidak ada kerusakan. Dan untuk jumlah voltasenya ini di alat tester backlitnya ini terukur 52,8. Ini untuk satu sisinya. Dan untuk satu sisi yang berikutnya, cek lagi untuk hasil gambarnya, sinarnya, apakah ada sebagian sinar yang ngeblok hitam atau tidak. Kalau ini gambarnya terang, merata, maka ini untuk lampu backlitnya aman. Ini jadi untuk bagian lampu backlit yang sisi kiri atau sisi kanan, ini perhatikan untuk cahayanya. Dan diperhatikan juga untuk jumlah voltasenya. Jumlah voltase yang di tester BL-nya atau tester backlitnya ini juga terukur sama 57,8. Artinya untuk bagian backlitnya ini aman ya. Jadi artinya untuk lampu bagian backlitnya ini TV Samsung 43K5002-nya ini aman secara penelusuran tanpa bongkar untuk casingnya atau melihat backlitnya beberapa biji atau berapa pemasangan yang ada di dalam frame-nya. Teman-teman bisa dianalisa terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengukur tegangan aktif pada saat lampu backlitnya menyala normal. Ini TV, ukur untuk tegangan aktifnya, yaitu tadi terukur 63,5. Setelah gambarnya tidak ada tetapi suaranya masih ada, pengukuran kedua adalah mengukur di bagian backlitnya, di output lampu backlitnya menggunakan lampu atau tester backlit ini. Terukur 52,8, keduanya sama untuk bagian output inverternya. Dan untuk meyakinkan apakah backlitnya ini normal atau tidak, teman-teman bisa buktikan di hasil gambarnya ya. Kita lihat untuk sinarnya, apakah untuk cahayanya ada bintik hitam atau sebagian yang hitam untuk di layar sebelah sisi kanan dan kiri. Apabila gambarnya terang, sinarnya juga merata, maka bisa dipastikan untuk bagian kerusakan di TV Samsung 43K5002 ini bagian output inverternya yang bermasalah. Nah ini teman-teman ya, cara menganalisa TV Samsung 43K5002 dengan kerusakan ada gambar setelah lama 10 atau 15 menit atau tidak lama, ini gambarnya gelap dan suaranya masih ada. Jadi cara untuk menganalisa kerusakannya, cara-caranya sebagai berikut ya tadi ya teman-teman ya, sudah dipraktekkan. Dan semoga di praktek kali ini bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan TV LED Samsung. Ya itu teman-teman ya, cara untuk menganalisa penelusuran kerusakannya. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa mengecek untuk bagian inverternya, atau bisa dimodif bagian inverternya menggunakan inverter multifungsi ya, atau inverter universal. Teman-teman bisa beli di online untuk
backlightnya, untuk inverter untuk backlightnya. Jadi teman-teman bisa membeli dengan inverter universal yang tegangan outputnya lebih dari 63 volt, karena ini untuk pengukuran aktif pertama yaitu tegangannya 63 volt, 5 ya. Jadi tegangan aktifnya 63,5. Jadi teman-teman bisa mengganti untuk inverternya menggunakan inverter universal dengan tegangan outputnya 90 volt, 180 volt. Nanti untuk inverternya itu secara otomatis bisa menyamakan tegangan untuk lampu backlightnya 63,5 volt. Nah ini teman-teman ya, bisa saya lihatkan untuk jenis inverternya. Ya teman-teman, untuk jenis inverternya bisa menggunakan model seperti ini. Ini tegangan outputnya bisa 180 volt DC. Jadi inverter ini bisa otomatis untuk tegangan outputnya menyesuaikan dengan tegangan yang asli untuk lampu backlightnya. Jadi teman-teman bisa pasang inverternya menggunakan inverter seperti ini yang tegangannya lebih dari 63,5 volt. Nah ini teman-teman ya, untuk proses pemasangan inverternya, tegangan inverter inputnya 24 volt, tegangan outputnya ini 180 volt, tetapi ini nanti menyesuaikan otomatis dengan tegangan lampu backlight yang aslinya yaitu 63,5 volt. Pasang untuk kedua outputnya, ini nanti yang hitam, yang putih dijadiin satu, yang merah juga dijadiin satu. Nah ini cara untuk pemasangan inverternya. Tegangan inputnya 24 volt, dan ini ada pin buat BL on nya atau BL mengaktifkan tegangan inverter. Ini jalurnya diambil atau dari jalur pin nomor 2. Ini BL on untuk IC MPS 3394. Untuk outputnya ini kabel putih digabung dan kabel merah digabung, ini langsung dipasang di sini. Cari untuk output inverternya, bagian output B plusnya. Nah ini teman-teman ya cara untuk pemasangan inverternya. Dan ini ada pilihan, apabila lampu backlightnya kurang dirasa kurang terang untuk lampu backlightnya, maka bisa dipilih untuk di jumper salah satu bagian resistor 3,3 ohm. Nah ini contohnya, untuk tegangannya kurang dan lampu bagian backlightnya juga kurang terang, maka caranya adalah menjumper salah satu untuk menghasilkan sinar terang lebih untuk lampu backlightnya. Nah ini teman-teman ya hasil gambarnya. Tes hasil gambar yang lain.
Ya teman-teman, alhamdulillah untuk TV Samsung LED 43K 5002 ini sudah normal. Di lampu backlightnya tidak mati hidup setelah lama dites ya, sekitar 15 atau 10 menitan. Setelah ini TV dimodif bagian inverternya, ini menggunakan inverter universal. Setelah tadi sudah dicek untuk penelusuran kerusakannya, untuk pengecekan tegangan aktifnya di inverter bagian mesin Samsung 43K 5002, ini menggunakan IC MPS 3394. Pengukurannya sudah normal dan dianalisa untuk IC-nya lemah, rusak dan tidak ada stok spare partnya. Maka langkah untuk perbaikan TV LED channel Dunia Servis Elektronik mempraktikkan cara pemasangan inverter universal di TV LED 43K 5002. Ya, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu dalam proses perbaikan TV LED. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.